Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi sahabat ALC semua ya. Semoga kalian masih baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kali ini TS grup lagi ya. Jadi ada salah satu pertanyaan di grup yang menarik bagi saya. Langsung aja ya, bagi sobat ALC yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya terlebih dahulu. Terima kasih ya. Jangan lupa dinyalakan juga loncengnya. Langsung saja ya, kita bahas salah satu TS Group tentang meminjam uang dengan jaminan surat rumahnya ya. Jadi di tahun 2015 saya mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan yang masih belum sertifikat. Karena belum sertifikat, saya ajukan untuk sertifikat melalui notaris rekanan bank tersebut ya. Setelah pencairan dana dan dipotong untuk biaya sertifikat itu sendiri, karena seiring berjalannya waktu akhirnya mau lunas ya, mau pelunasan, tetapi sertifikat yang dijanjikan oleh notaris rekanan tersebut belum jadi ya. Sehingga si TS ini membatalkan untuk, maksudnya menunda ya, bukan membatalkan tapi menunda untuk melunasi hutang-hutang yang ada di bank tersebut. Jadi ini ceritanya nggak adegan rumahnya, tapi suratnya masih akte jual beli, kemudian minta tolong notaris rekanan dari bank tersebut untuk dibuatkan sertifikat dengan harapan 3 atau 4 tahun setelah pelunasan sertifikatnya sudah jadi. Nah, TS juga melanjutkan pertanyaan yang saya herankan, setelah 5 tahun kemudian ya, di tahun 2020 sertifikat yang dijanjikan belum juga selesai. Tetapi pihak bank tidak mau tahu, malah pihak bank menuntut untuk si TS atau penanya tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan jaminan yang dijadikan jaminan tetap bentuknya ini tetap masih akte jual beli sepertinya ya. Jadi TS menanyakan di mana letak kelalaiannya, maksudnya bank yang salah atau notaris yang salah. Jadi semuanya, padahal proses-prosesnya sudah dilengkapi untuk membuat sertifikat, tapi sertifikatnya tidak selesai-selesai. Jadi dulu waktu pencairan uangnya, semisal mungkin hutang 100 juta, untuk ngurus sertifikatnya 10 juta atau 15 juta sudah dipotong ya. Jadi menerimanya hutang 100 mungkin bisa saja nerima 85 atau 80, kita nggak tahu ya. Di sini tidak dijelaskan berapa besarnya hutangnya sama berapa biaya notarisnya. Seandainya dijelaskan mungkin kita bisa menganalisa ya. Terus dari pertanyaan tersebut si TS juga menanyakan di mana letak kelalaian, siapa yang salah, atau kalau ada para ahli hukum yang mempunyai solusi atau mendapat pendapat. Jadi si TS ini minta pendapatnya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, yang belum subscribe ya tetap dilanjutkan subscribe-nya. Baik, kita bahas ini dari pertanyaan TS ini ya. Ini sangat menarik dan saya pun pernah melakukan ya hal seperti ini ya. Bukan hanya orang bercerita atau klien saya bercerita, tapi saya pernah melakukan hal seperti ini ya. Jadi meminjam ke bank dengan jaminan akte jual beli yang lama. Kalau saya dulu akte jual beli yang letter C ya,
Karena akte jual beli juga ada dua teman-teman, ada akte jual beli yang membeli yang muncul karena membeli sebagian dari tanah yang bersertifikat, jadi ada induknya. Ada akte jual beli yang letter C atau produk D yang masih kerawangan di desa. Karena pengalaman saya dulu memang utang dengan jaminan yang letter C itu beberapa tahun kemudian setelah pelunasan memang langsung muncul sertifikat ya teman, langsung jadi sertifikatnya. Tapi kejadian yang saya ceritakan itu 10 tahun yang lalu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin apa yang saya sharingkan berbeda dengan tempat kalian, nanti bisa di komen-komen ya, atau kita bahas bersama-sama tentang pertanahan ini ya. Karena pertanahan ini gampang-gampang rumit ya kalau nggak paham ya. Menurut pengalaman saya dulu utang di salah satu bank. Jadi nggak hanya TS ini, saya pernah seperti itu. Terus kita membayar, jadi dipotong dengan utangnya. Saya waktu itu sekitar utang 75, kena biaya notaris untuk mensertifikatkan sekitar 10 juta dulu ya. Terus kemudian setelah hutangnya lunas, sertifikat atas nama saya muncul. Di sini masih baik-baik saja ya, maksudnya lancar, nggak ada masalah. Waktu kejadian saya ini masih nggak ada masalah. Ke depan, saya nggak hanya membaca TS dari grup ini saja ya, saya sering juga mendengarkan keluhan. Ada klien, ada tetangga mungkin cerita bahwa dia menggadaikan tapi malah sertifikatnya nggak selesai. Itu nggak hanya 1-2 kali ya, sering sekali saya dengar memang kejadiannya seperti ini. Terus di mana sih sebenarnya letak salahnya? Sebenarnya salahnya nggak ada teman-teman, tapi aturan yang berbeda ya. Dulu kalau 10 tahun yang lalu belum ada. Kalau di Kabupaten Malang ini yang saya ceritakan di Kabupaten Malang, jadi 10 atau 15 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu belum terlalu peraturannya sangat ketat ya. Untuk aturan BPHTB belum ada, SSB ada cuma murah ya kalau dulu, karena kan pajak PBB juga masih dipegang oleh pajak Pratama ya. Kalau sekarang kan pajak PBB dipegang oleh sama Dinas Pendapatan ya, Dispenda jadinya ya. Dulu untuk mensertifikatkan sangat mudah ya teman-teman. Jadi maksudnya mudah itu tetap selama syarat-syaratnya lengkap, jadi notaris bisa menguruskan berdasarkan kuasa ya, jadi dikuasa oleh nasabah tadi untuk mengurus sertifikatnya. Jadi bisa ditunggu sambil kita bayar hutang, nyicil hutang, nanti beberapa tahun kemudian sertifikatnya muncul. Kalau sekarang biayanya bisa 2-3 kali lipat. Kemungkinan apa yang terjadi dengan penanya ini ya, kemungkinannya adalah di akte jual belinya, di riwayatnya ya, riwayat pembelian tanahnya. Jadi kalau di akte jual beli yang letter C itu ada riwayat pembelian ya teman-teman. Jadi di riwayatnya tersebut kemungkinan mempunyai pajak terutang ya. Jadi kalau aturan di Kabupaten Malang untuk akte jual beli yang di bawah tahun 97 memang gratis untuk pajaknya ya. Tapi kalau akte jual beli yang terbit di atas tahun 97 jadi kena pajaknya ya teman-teman. Maksudnya gini, teman-teman membeli dari orang kedua atau ketiga, ada transaksi sebelumnya di tahun 2005, teman-teman membelinya di tahun 2007, kan pajak yang jual beli di tahun 2005 itu belum dibayar sama penjual dan pembelinya. Jadi kalau untuk mensertifikatkan pajak-pajak tersebut harus dibayar, dan siapa yang bayar? Tentunya yang pemilik terakhir ya. Jadi kemungkinan kenapa nggak naik ke sertifikat karena nomor 1 pajaknya. Terus sebelumnya kita bahas yang pertanyaan sekarang, bank menekan saya untuk melunasi tadi ya. Ya tentunya bank dia juga nggak tahu kalau ternyata
prosesnya sertifikat tidak terbit ya, karena untuk sertifikat kan itu urusannya notaris bukan bank. Kalau banknya urusan hutang kalian ya, kalau hutang tetap bagi bank harus dibayar, dia nggak mau tahu. Nah terus solusinya bagaimana ya? Solusinya tetap hutangnya di bank dibayar, tapi teman-teman minta potong uang yang ke pengurusan notarisnya itu dikembalikan ya. Kalau nggak mau, makanya bukti-buktinya harus disimpan, tinggal setelah diselesaikan banknya tinggal kita untuk menekan notarisnya bagaimana dengan kelanjutan untuk mensertifikatkan tanah tersebut. Memang ini tidak mudah untuk yang baru-baru ini ya teman-teman. Pengalaman di tahun 2015 ke atas ini memang sekarang bank jarang yang mau menguruskan tanah yang dijaminkan. Bila masih akte jual beli nanti terima sertifikat, jarang yang mau. Kalau dulu banyak bank yang mau ya. BPR, BPKR aja dulu saya pernah coba mau menguruskan, jadi ada tim yang menguruskan untuk sertifikatnya. Tapi karena aturan yang sekarang jadi bukan tambah mudah tapi tambah rumit ya, jadi mereka tidak mau beresiko, karena dengan biaya yang ditarik dengan ternyata kepengurusannya biasanya berbeda jauh. Maksudnya narik ke nasabahnya untuk proses sertifikat 15 juta katakan, ternyata pajak-pajaknya lebih dari itu, sehingga membuat surat tidak jalan ya. Kalau tanahnya luas bisa puluhan juta karena pajak untuk jual belinya ini teman-teman, karena Dinas Pendapatan memakai aturan untuk mensertifikatkan pakai harga saat mensertifikatkan, bukan harga saat pembelian. Semisal beli tanah seluas 1000 meter dulu 2010 belinya katakan 50 juta dan sekarang bisa di harga 300 juta, maka pajaknya ada di 300 juta ya teman-teman. 300 juta kalikan 5% kalau untuk mensertifikatkan itu BPATB nya. Kemungkinan nanti setelah ini saya buatkan video bagaimana cara menghitung BPATB ya, serta tentang dasar-dasar hukumnya BPATB. Jadi begitu teman-teman ya, kita bahas tentang sedikit peraturan tentang tanah yang ada aturan yang baru tentang BPATB ini, yang pemerintah tidak memberikan sosialisasi hukum, maksudnya tidak diumumkan, tapi hanya orang yang berurusan dengan tanah yang mengerti, sehingga aturan-aturan ini kadang juga malah menghambat kerja dari notaris ya. Mungkin segitu ya teman-teman, kurang lebihnya atau mungkin saya salah dalam berucap boleh saya dikritik atau di komen lewat komentar, atau mungkin sharing berbagi pengalaman tentang pertanahan, karena membahas masalah tanah ini tidak selesai-selesai teman ya, banyak yang harus kita konsultasikan. Semoga vlog singkat ini membantu. Bila teman-teman punya pertanyaan boleh SMS atau komen-komen di bawah. Terima kasih, sehat selalu dan tetap semangat. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.